Bab 496 Darah seperti sungai. Semua orang mulai bergerak saat kabut mulai menghilang. Tak terhitung banyaknya orang yang berlari menuju teratai emas api nila. Kabut itu masih berderak dengan petir dan api, yang membuat danau itu tampak lebih indah. Tidak ada yang bisa menahan godaan dari teratai emas api nila. Lin Yun menghela nafas di sebelah Liu Yunyan. Apakah dengan mencapai di sana terlebih dahulu berarti mereka akan bisa mendapatkan teratai emas api nila? Sayang sekali tidak ada yang mengerti logika. Sulit untuk mencapai alam istana ungu, bahkan untuk murid dari pasukan penguasa semu. Selain itu, teratai emas api nila dapat memurnikan energi asal, kata Liu Yunyan. Tidak ada yang bisa menahan godaan dari teratai emas api nila, bahkan Lin Yun pun tidak terkecuali. Para elit yang telah mencapai alam istana ungu juga tidak bisa menahan godaan itu. Bagaimanapun, bahkan jika mereka telah mencapai alam istana ungu, mereka masih bisa memurnikan energi asal mereka dengan teratai emas api nila dan meningkatkan kekuatan mereka. Lin Yun telah mengubah energi asalnya menjadi energi pedang perak. Jika dia bisa memurnikan energi pedangnya lagi dengan teratai emas api nila, kepadatan energi asalnya akan tumbuh lebih mengejutkan. Lebih jauh lagi, akan lebih bagus lagi jika dia bisa menggunakannya untuk membuat terobosan. Seiring waktu perlahan berlalu, pertempuran binatang iblis dan kultivator manusia bisa terdengar. Bau busuk darah bertahan di atmosfer dan mayat-mayat berserakan di tanah. Beberapa milik binatang iblis sementara beberapa milik kultivator manusia. Pemandangan itu mengejutkan, tapi tetap tidak bisa menghalangi kegembiraan siapapun. Rombongan Akademi Tianfu juga bertemu dengan banyak binatang iblis di sepanjang jalan, tetapi mereka agak beruntung karena mereka tidak bertemu dengan binatang iblis elit. Lin Yun dan Liu Yunyan bahkan tidak perlu membantu. Tiba-tiba, seekor serigala merah raksasa turun dari langit dengan kecepatan tinggi saat cakarnya melukai banyak murid. Serigala merah itu kemudian mengeluarkan tawa aneh sebelum menerjang Bai Yi, yang berada di bagian belakang rombongan. Hal ini langsung membuat banyak orang berseru karena formasi mereka terganggu. Liu Yunyan menoleh dengan alis berkerut. Tapi ketika dia menoleh, Lin Yun tidak terlihat. Kecepatan apa? Liu Yunyan dikejutkan oleh kecepatan Lin Yun. Teknik gerakannya tidak kalah dengan beberapa murid inti yang pernah dia lihat, belum lagi dia berasal dari paviliun pedang Ling Qiao. Energi Dracula menyebar ke tubuh Lin Yun dan auranya mulai mendidih. Saat dia mendarat di tanah, dia mengirim serigala merah itu terbang dengan sebuah pukulan. Itu sama seperti bagaimana dia menyerang murid-murid paviliun sayap darah. Pukulannya langsung bergemuruh seperti kilat di telinga semua orang. Ketika pukulan keduanya mencapai serigala merah, itu langsung menyebabkan tabrakan eksplosif dengan kekuatan 20 kuali. Gelombang kejut dari pukulannya mempengaruhi beberapa murid di sekitarnya dan mereka terlempar. Di saat yang sama, pukulannya mengubah kepala serigala iblis itu menjadi kabut darah. Dengan itu, serigala iblis tingkat yin yang lebih rendah menjadi mayat tanpa kepala yang jatuh ke tanah. Pemandangan ini mengejutkan banyak orang. Banyak orang tercengang saat mereka melihat Lin Yun. Serigala iblis itu mungkin tidak kuat, tapi cepat. Jika Lin Yun tidak bertindak, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan terluka karenanya. Kakak Lin. Bai Yi dengan cepat berlari. Tapi sebelum Lin Yun bisa menghiburnya, seekor kera hitam raksasa melompat keluar dari hutan. Itu memiliki kultivasi pada tahap yin yang lebih rendah dan merupakan binatang iblis elit. Dan sebelum ada yang bisa bereaksi, dua binatang iblis lainnya muncul yang memancarkan aura menakutkan. Mereka semua adalah binatang iblis elit di tahap yin yang lebih rendah. Ini. Wajah para murid Akademi Tianfu berubah. Binatang iblis elit jarang terjadi, tapi binatang iblis ini sebenarnya digabungkan bersama dengan kelahiran teratai emas api nila. Tapi ketiga binatang iblis itu sangat berhati-hati, jadi mereka tidak langsung menyerang. Mereka perlahan-lahan mendekat sambil memancarkan aura yang kuat, memberikan rasa takut ke dalam hati semua orang. Saya punya ide, kata Liu Yunyan. Oh. Lin Yun langsung mengerti apa yang dia rencanakan dan berkata, kalau begitu kita akan pergi dengan itu. Kalian pergi sementara aku berurusan dengan ketiga binatang iblis ini. Liu Yunyan terkejut ketika dia melihat ke arah Lin Yun. Dia menjawab, maksudku aku akan menangani ketiga binatang iblis itu, sementara kamu pergi dengan yang lainnya. Aku akan menyusul setelah aku berurusan dengan mereka. Lin Yun tidak berpikir bahwa itu adalah ide yang buruk. Bagaimanapun, itu lebih dari cukup bagi Liu Yunyan untuk menangani tiga binatang iblis dengan kekuatannya. Tapi karena kamu menawarkan, maka aku akan membiarkanmu menangani mereka, senyum Liu Yunyan.
Ini benar-benar sulit bagimu. Tapi ini yang terbaik, senyum Lin Yun getir. Matanya penuh dengan semangat juang karena pertarungan dengan paviliun sayap darah tidak cukup memuaskan. Dia bahkan tidak mengeluarkan setengah dari kekuatannya, jadi sekarang dia bisa bersenang-senang dengan 3 binatang iblis elit. Momen anggun, pukulan mutlak. Lin Yun menjentikkan 3 sinar pedang keperakan dengan jari-jarinya ke arah ketiga binatang iblis itu. Ini membuat ketiga binatang iblis itu melolong kesakitan saat tatapan mereka jatuh ke Lin Yun. Di saat yang sama, tekanan mereka membuat tulang Lin Yun mulai berderak, tapi darahnya terus mendidih. Ayo pergi. Liu Yunyan memanfaatkan momen ini dan memimpin murid-murid Akademi Tianfu keluar dari pengepungan. Beberapa dari mereka bahkan berbalik untuk melihat bagaimana Lin Yun melawan ketiga binatang iblis itu. Rambutnya berkibar tertiup angin dengan tarikan pedangnya yang diberdayakan oleh energi drakornya. Dia bertarung dengan ketiga binatang iblis itu dengan seimbang. Kakak senior Liu, bisakah dia melakukannya? Tanya seorang murid. Percayalah padanya, jawab Liu Yunyan. Kakak Lin, hati-hati. Teriak bayi saat kelompok itu dengan cepat mendekati danau awan nila di bawah pimpinan Liu Yunyan. Wanita ini benar-benar cepat. Senyum Lin Yun. Liu Yunyan lebih tegas dari yang dia bayangkan. Tapi itu juga bagus karena dia tidak ingin mengungkapkan kekuatan aslinya di depan banyak orang. Ketiga binatang iblis itu tidak memberi Lin Yun banyak waktu untuk berpikir. Saat mereka menyadari bahwa dia terganggu, mereka langsung menerkamnya. Tanah bergetar dengan retakan yang menyebar di tanah saat 3 aura iblis terjalin di langit. Hebat! Mata Lin Yun dipenuhi dengan semangat juang saat dia mengedarkan sutra pedang Ziyuan dan fisik pertempuran gajah naga. Dia menggabungkan kedua energi itu bersama-sama dan menerjang maju seperti letusan gunung berapi. Ketika kekuatannya mencapai batas, aura Lin Yun menjadi seperti pedang yang merobek aura ketiga binatang iblis itu. Mereka ingin membunuh Lin Yun, tapi serangan mereka tidak cukup. Lin Yun maju selangkah dan melepaskan kekuatan naga harimau. 2 aura yang menakutkan itu berbenturan bersama. Lin Yun menghadapi 3 sekaligus, tapi auranya telah menghancurkan aura gabungan dari ketiga binatang iblis itu. Dia mengepalkan tinjunya dan melayangkan sebuah pukulan. Pukulannya melepaskan auman Dracula, yang membuat kera iblis besi hitam, yang berada paling dekat, terbang. Kemudian, dia mulai membentuk 4 segel. Bahkan tanpa melayangkan pukulannya, aura dari 4 segel gabungan membuat ketiga binatang iblis itu berhenti di jalurnya. Ketika pukulannya mencapai mereka, mereka terlempar jauh, menciptakan 3 kawah di tanah. Lin Yun kemudian merentangkan kedua tangannya dengan 7 langkah mendalam sayap gagak emas dan muncul di hadapan ketiga binatang iblis itu pada detik berikutnya. Kemudian, dia menindaklanjuti dengan serangkaian combo yang memanfaatkan tinju naga harimau. Naga melayang, naga tersembunyi, harimau berjongkok, gelombang 100 binatang, dan naga dan harimau penakluk. Dampak dari serangan-serangan tersebut membuat tanah bergetar hebat. Jika Liu Yunyan ada di sini, dia pasti akan memandang Lin Yun dengan tidak percaya. Lin Yun seperti binatang purba karena pukulannya mengandung kekuatan 20 kuali. Auman naga, harimau, dan Dracula, dan suara pedang terus-menerus terdengar di seluruh penjuru. Saat ketiga binatang iblis itu mendapat celah, mereka melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Pemukulan yang mereka lakukan terlalu menyedihkan. Di mata mereka, Lin Yun adalah iblis. Inilah akhirnya, kata Lin Yun saat bunga Ziyuan mekar di dantiannya. Saat bunga itu mekar, energi pedang di dalam tubuh Lin Yun menderu seperti tsunami. Pada saat yang sama, mata Lin Yun bersinar seperti 2 bintang dalam kegelapan saat dia melepaskan niat pedang siantiannya, tanpa menahan apapun. Tak satu pun dari kalian yang bisa lari. Sambil meraih pedang pemakaman bunga, Lin Yun meraung, tebasan petir. Pedangnya seperti kilat yang melesat di langit, melahap ketiga binatang iblis itu seketika dan meninggalkan kabut darah yang sangat besar. Bab 497 Kesengsaraan Api Nila. Melihat kekacauan di depannya, Lin Yun menghela nafas panjang. Pertarungan ini telah memuaskan, tapi dia juga telah menghabiskan setengah dari energi asalnya. Pada akhirnya, mereka adalah binatang iblis alam Istana Ungu yang elit dan mereka tidak seperti binatang iblis biasa. Hal ini membuat Lin Yun menyadari bahwa dia harus mencapai alam Istana Ungu. Jika tidak, hanya kematian yang akan menunggunya. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan 3 inti binatang itu. Ketika dia melihat api nila di inti binatang itu, dia berbalik untuk melihat danau awan nila.
Karena fakta bahwa inti binatang telah menyerap energi spiritual di sini, inti binatang mereka juga mengandung api nila, yang perlahan-lahan terakumulasi. Aku harus memulihkan energi asalku terlebih dahulu, kata Lin Yun sambil duduk di tanah. Setelah pertempuran sebelumnya, tidak ada binatang iblis yang berani mendekati medan pertempuran. Lusinan sosok melakukan perjalanan melalui hutan sambil melihat sekeliling dengan hati-hati. Mereka sesekali bisa melihat mayat binatang iblis dan kultivator di tanah. Perjalanan menuju Danau Awan Nila ditakdirkan untuk menjadi perjalanan yang dipenuhi dengan mayat. Bai Yi mengikuti di belakang Liu Yunyan dan sesekali melihat ke belakang saat dia menggigit bibirnya dengan kekhawatiran di matanya. Beberapa waktu kemudian, dia akhirnya bertanya, "Kakak senior Liu, apakah kakak Lin akan baik-baik saja?" Murid-murid Akademi Tianfu yang lain juga memiliki kekhawatiran di mata mereka dengan ekspresi yang rumit. Kekuatan Lin Yun telah memenangkan mereka dan mereka tahu konsekuensinya jika Lin Yun tidak menahan ketiga binatang iblis itu. Pasti akan ada korban dalam kelompok itu jika Lin Yun tidak berhasil. Perjalanan mereka yang tersisa berjalan mulus dan tidak banyak pasukan yang memiliki perjalanan yang mulus seperti yang mereka lakukan. Jelas, itu semua berkat Lin Yun. Kakak perempuan, mengapa kita tidak mengirim 2 orang murid kembali untuk melihat Lin Yun? Tanya seorang murid dari Akademi Tianfu. Liu Yunyan berhenti dan dia memandang semua orang, menarik. Kalian semua memiliki pendapat yang cukup baik tentang dia sebelumnya. Jadi mengapa kalian mengkhawatirkan dia sekarang? Kakak senior, kami bukan binatang buas yang tidak berperasaan. Beberapa murid tersenyum canggung. Mereka telah menyaksikan bagaimana Lin Yun mengalahkan 4 orang murid elit dari Paviliun Sayap Darah bersama dengan Leng Yi. Jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk tunduk pada kekuatan Lin Yun. Dendam antara Akademi Tianfu dengan Paviliun Sayap Darah sudah berlangsung lama, jadi apa yang dilakukan Lin Yun membuat mereka merasa senang. Jadi pendapat mereka untuk Lin Yun telah menghilang perlahan-lahan. Apakah kalian bodoh? Dia adalah seseorang yang bisa membuat Leng Yi menderita kekalahan hanya dengan 1 pukulan. Apa kalian pikir dia akan dihalangi oleh 3 binatang iblis? Hanya ada satu alasan mengapa dia belum menyusul sekarang. Dia pasti telah menghabiskan banyak energi asal, jadi dia sedang dalam masa pemulihan sekarang. Dia akan bergabung dengan kita untuk pertempuran terakhir, kata Liu Yunyan. Nona Liu memahamiku dengan cukup baik, sebuah suara terdengar saat Lin Yun turun dari langit. Dia masih mengenakan pakaian biru dengan kotak pedang di belakangnya. Kakak senior, kamu benar-benar akurat. Semua orang akhirnya merasa lega saat melihat Lin Yun. Setelah Lin Yun memurnikan salah satu inti binatang dan memulihkan energi asalnya, dia bisa merasakan sedikit peningkatan dalam kultivasinya. Api nila juga dapat digunakan untuk memurnikan energi asalnya, tetapi hanya saja itu tidak sebagus teratai emas api nila. Hal ini membuatnya lebih mengantisipasi teratai emas api nila. Aku hanya dengan santai membicarakannya. Tunggu. Liu Yunyan terkejut dengan aura pembunuhan yang masih ada di sekitar Lin Yun dan dia bertanya, kamu membunuh ketiga binatang iblis itu. Lin Yun terkejut dengan indera tajam Liu Yunyan dan dia tersenyum, kurasa begitu. Kata-katanya langsung menjatuhkan bom pada murid-murid Akademi Tianfu saat mereka semua terkejut. Dalam pandangan mereka, sudah bagus bahwa Lin Yun bisa kembali tanpa cedera, belum lagi membunuh 3 binatang iblis elit. Ini benar-benar terlalu sulit dipercaya bagi mereka. Lin Yun tidak memberikan penjelasan apapun. Sebaliknya, dia melihat ke arah Danau Awan Nila. Sepertinya ada sesuatu yang tidak biasa tentang teratai emas api nila. Itu benar. Liu Yunyan menganggukkan kepalanya dan berkata, teratai emas api nila harus menjalani kesengsaraan api nila agar mereka menjadi dewasa. Kesengsaraan? Tanya Lin Yun. Lihat gunung itu. Liu Yunyan menunjuk ke arah gunung yang menjulang tinggi yang menembus awan. Bahkan dari jarak sejauh itu, mereka bisa merasakan momentum yang menakutkan di puncak gunung. Itu adalah puncak awan nila. Puncaknya telah diselimuti petir dan api selama bertahun-tahun. Inilah bagaimana Danau Awan Nila terbentuk, jelas Liu Yunyan. Berapa lama lagi kesengsaraan itu akan datang? Jawab Lin Yun. Hanya ketika kabut menghilang sepenuhnya. Pada saat itu, teratai emas api nila akan mencapai kematangan dan Anda akan melihat cahaya keemasan datang darinya. Hanya selangkah lagi untuk mencapai kedewasaannya, kata Liu Yunyan saat matanya juga berkobar-kobar saat ia melihat teratai emas api nila. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menyelesaikan misinya, jadi dia merasa agak gugup sekarang. Dia sudah lama ingin menjadi murid inti. Ada cukup banyak teratai emas api nila. Anda hanya membutuhkan 3 dari mereka, jadi seharusnya tidak sulit, kata Lin Yun sambil berpikir keras.
Daerah itu dipenuhi dengan teratai emas api nila dan setidaknya ada 100 di antaranya. Kamu terlalu optimis. Teratai emas api nila akan mati karena kesengsaraan dan tidak banyak dari mereka yang akan bertahan. Pada awalnya, teratai emas api nila akan menutupi seluruh danau, tetapi pada akhirnya tidak banyak yang tersisa, kata Liu Yunyan. Dengan ekspresi canggung, Lin Yun mengganti topik pembicaraan, ada banyak orang yang datang, bukan? Mereka yang bisa sampai di sana adalah para ahli seperti kita, kata Liu Yunyan dengan ekspresi serius. Dan kita harus memperhatikan beberapa dari mereka. Siapa? Tanya Lin Yun. Lihat ke utara. Lin Yun melihat ke arah yang ditunjukkan Liu Yunyan dan melihat sekelompok orang menunggu di tepi danau untuk teratai emas api nila menjadi dewasa. Yang di depan adalah seorang pria kuat yang melepaskan aura yang mendominasi. Itu Han Fei dari kediaman tiga serangkai. Dia mahir dengan pedangnya dan dia mencapai tahap Yin yang lebih rendah 6 bulan yang lalu. Dia sangat menakutkan. Saya mendengar bahwa dia pernah mengalahkan 3 kultivator iblis pada kultivasi yang sama dengannya. Seperti Akademi Tianfu, rumah Sanjue juga merupakan salah satu dari 5 kekuatan setingkat penguasa semu di kota Yuzu, dan sekte ini terkenal dengan keterampilan pedangnya. 3 keterampilan pedang unik adalah teknik yang mengguncang seluruh Yuzu dan mereka memiliki reputasi yang layak di seluruh domain selatan kuno. Di sana ada murid-murid paviliun Canjian yang merupakan pendekar pedang sepertimu. Teknik pedang mereka sangat brutal, terutama yang memimpin partai, Ni Feng. Aku pernah bertarung dengannya dan mengalami kekalahan, ujar Liu Yunyan dengan ekspresi serius. Lin Yun terkejut dan tersenyum, karena kamu menyebutnya, kamu pasti sudah mengungguli dia, kan? Kamu masih tidak bisa meremehkan mereka. Selain dia, murid-murid paviliun Canjian tidak mudah untuk dihadapi. Kamu juga seorang pendekar pedang, jadi kamu harus tahu betapa menakutkannya aura pedang saat mereka melancarkan serangan, kata Liu Yunyan. Apa yang dikatakannya memang benar. Lusinan pendekar pedang yang melancarkan serangan dan menggunakan teknik pedang yang sama sungguh memusingkan. Lalu siapa orang itu? Lin Yun menoleh untuk melihat seseorang yang berdiri sendiri di sudut. Auranya unik dan siapapun bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang kultivator pengembara. Baginya untuk datang sendiri meskipun ada begitu banyak murid dari pasukan kuasi penguasa di sini berarti dia pasti cukup percaya diri dengan kekuatannya. Dia dikenal sebagai Ye Changming. Dia datang ke Yuzu setengah tahun yang lalu, tapi rumornya dia bukanlah seorang kultivator pengembara, tapi pengkhianat dari pasukan penguasa. Dia membunuh banyak murid sekte selama 6 bulan terakhir, tapi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa, kata Liu Yunyan. Saat dia memberikan penjelasan, Ye Changming menoleh dan menampakkan senyum menyeramkan pada Lin Yun. Lin Yun tanpa rasa takut menatap kembali ke arah Ye Changming. Karena yang terakhir adalah pengkhianat dan bertahan sampai sekarang, dia pasti agak mampu. Namun, Lin Yun adalah seseorang yang telah membunuh seorang kultivator tahap alam Yin besar, belum lagi kekuatannya mengalami perubahan besar. Dia tidak akan takut sekarang, bahkan jika dia menghadapi seorang kultivator tingkat alam Yin besar. Selain itu, Ye Changming hanya berada di tahap Yin yang lebih rendah. Ye Changming menatap Lin Yun untuk waktu yang lama sebelum dia menutup matanya. Selain orang-orang itu, ada juga beberapa yang tersembunyi di sekitar. Tapi aku belum bisa menemukan mereka. Liu Yunyan agak berhati-hati. Tiba-tiba, Lin Yun merasakan hawa dingin dan dia melihat ke arah datangnya hawa dingin itu. Dia tersenyum, lihat di sana. Paviliun sayap darah ada di sini, kata Liu Yunyan dengan wajah berubah. Yang memimpin mereka adalah Pan Yue dan Leng Yi. Ketika keduanya melihat ke arah kelompok Akademi Tianfu, mereka tidak melakukan apa-apa dan memberi jarak di antara kedua pihak. Binatang iblis di sepanjang jalan bisa dianggap sebagai cobaan. Adapun mereka yang gagal sampai di sini, mereka tidak ditakdirkan dengan teratai emas api nila. Seiring berjalannya waktu, kabut itu akhirnya menghilang. Tanpa ada tanda-tanda, tanah mulai bergetar, menyebabkan wajah semua orang berubah. Mereka dapat dengan jelas merasakan energi spiritual di sekitarnya menjadi terganggu. Pada saat yang sama, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya juga mulai melonjak keluar dari sekitarnya. Apakah kesengsaraan akan datang? Semua orang fokus saat mereka bisa melihat petir ungu dan api turun ke danau awan nila dalam hujan lebat. Bab 498 Pertempuran yang sungguh pemandangan yang spektakuler untuk melihat api nila yang turun ke bawah. Beberapa orang bahkan merasakan keinginan untuk menyentuhnya, tetapi tidak ada yang cukup bodoh untuk melakukannya.
Mereka bisa merasakan energi dahsyat yang terkandung dalam api nila dan bahwa mereka akan hancur menjadi abu jika tidak berhati-hati. Detik berikutnya, permukaan danau awan nila berubah menjadi lautan api. Murid-murid Akademi Tianfu juga berangsur-angsur menjadi tenang. Mereka semua tahu bahwa akan ada pertempuran yang menunggu mereka. Ketika mereka melihat ke jantung danau, teratai emas api nila mulai bergetar hebat dan berubah. Tidak hanya mereka, tetapi sekte lain juga menatap teratai emas api nila. Teratai emas api nila seperti batu giok, halus saat mereka berjemur di dalam api nila. Hanya dengan sekilas pandang, Lin Yun bisa merasakan energi asalnya tertarik oleh teratai emas api nila. Itu adalah keinginan bawaan, terutama karena dia berada di alam istana kuasi violat. Baik tubuh dan jiwanya, mereka tertarik pada teratai emas api nila. Di sisi lain, Liu Yunyan lebih tenang. Dia hanya membutuhkan teratai emas api nila untuk menyelesaikan misinya dan menjadi murid inti. Saat semua orang melihat ke danau awan nila, mata mereka dipenuhi dengan keinginan. Tiba-tiba, seekor teratai emas api nila mulai mekar dan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. 1. Emosi semua orang memuncak ketika satu teratai emas api nila menjadi dewasa. Mereka sangat gembira, tetapi tidak ada yang bergerak karena ini baru permulaan. Jika mereka beruntung, mereka akan memiliki lebih dari 10 teratai emas api nila yang matang. Itu teratai emas api nila. Lin Yun sangat tenang ketika dia melihat teratai itu. Tapi dia tidak setenang kelihatannya. 2, 3, 10. Satu demi satu teratai emas api nila mulai matang, dan ketika mencapai yang ke-10, api nila mulai mereda saat yang belum matang dibakar menjadi abu di danau. Sepertinya hanya ada 10. Semua orang agak kecewa karena di masa lalu, setidaknya ada 15 dari mereka dan paling banyak 30 dari mereka. Tapi karena hanya ada 10, ini berarti ini akan menjadi lebih brutal. Tapi tidak ada yang bertindak gegabah karena mereka tahu bahwa siapapun yang menonjol saat ini akan menjadi sasaran semua orang. Mereka semua saling memandang dengan senyum palsu, menunggu orang pertama yang menonjol. Tapi tepat pada saat ini, 10 binatang iblis elit tingkat Yin yang lebih rendah menyerbu dari belakang, mengejutkan semua orang. Binatang iblis itu melepaskan energi kekerasan dan ketika mereka mendarat di danau, api nila langsung menyatu pada mereka. Mereka terluka oleh api nila, tetapi mereka masih dengan liar menyerang teratai emas api nila yang sudah matang. Ayo pergi. Paviliun Canjian tidak bisa mempertahankan ketenangan mereka lagi, bersama dengan Paviliun Sayap Darah. Sial, kita tidak bisa membiarkan binatang iblis itu menghancurkan teratai emas api nila. Wajah Han Fei dari rumah Sanjue berubah pada adegan ini. Jika kultivator manusia mendapatkan teratai itu, mereka bisa mencoba merebutnya dari mereka. Tapi binatang iblis akan segera melahap teratai itu. Mereka akhirnya tidak bisa mempertahankan ketenangan mereka lebih lama lagi saat mereka menyerbu. Bunuh. Liu Yunyan juga menerjang maju tanpa ragu-ragu. Detik berikutnya, danau itu penuh dengan pembantaian. Semua kultivator manusia menempatkan target mereka pada binatang iblis, dan mereka memutuskan untuk berurusan dengan binatang iblis sebelum pergi untuk teratai. Menarik. Melihat semua kekuatan yang mengejar binatang iblis, Ye Changming mencibir dalam hati. Dia juga bergerak sambil mengambil tombak hitam dan menyerang ke arah binatang iblis. Tombaknya seperti meteorit yang melesat melintasi langit dan menjatuhkan binatang iblis tingkat Yin yang lebih rendah ke belakang. Teknik tombak itu cukup mengesankan. Lin Yun terkejut dengan serangan Ye Changming. Di saat yang sama, dia mengerti mengapa orang ini masih hidup meskipun telah mengkhianati sektenya. Teknik pedangnya sangat kuat dan cepat. Itu bisa mengejutkan lawan manapun pada kultivasi yang sama. Begitu Ye Changming bergerak, tidak ada yang berdiri di tepi danau lagi. Liu Yunyan menatap Lin Yun, ingatlah untuk menjaga kekuatanmu. Kamu masih harus menahan Leng Yi dan menciptakan kesempatan untukku pada saat yang tepat. Lalu, aku akan mengambil teratai emas api nila. Terserah kau. Lin Yun agak tenang. Dia tahu bahwa dia tidak harus terus berjaga-jaga terhadap Leng Yi. Ada banyak orang di sini dan seseorang pada akhirnya akan bergerak. Jadi dia hanya menunggu untuk melihat siapa yang akan melakukan langkah pertama. Sungguh hawa yang sangat kuat. Lin Yun bisa merasakan gelombang panas yang datang dari danau. Berdiri di sini saja sudah membuatnya merasa tidak enak dan dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dia jatuh ke dalamnya. Tapi untungnya, dia memiliki fisik pertempuran Drakopan, jadi itu tidak seburuk dia seperti mereka yang perlu menyelimuti diri mereka sendiri dengan energi asal mereka.
Dibandingkan dengan binatang iblis yang terlahir dengan pertahanan yang kuat, kultivator manusia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di sini. Tepat pada saat ini, pertempuran di danau telah mencapai puncaknya. Tidak ada yang ingin binatang iblis menghancurkan teratai emas api nila. Hanya ada 10 dari mereka, jadi kehilangan satu saja akan membuat semua orang merasa sakit hati. Ada juga yang mencoba mendekati teratai emas api nila secara diam-diam, tetapi bahkan sebelum mereka bisa mendekat, mereka dikirim terbang oleh api emas dari teratai emas api nila dan kemudian dibunuh oleh binatang iblis. Harta karun seperti teratai emas api nila memiliki spiritualitas pada saat jatuh tempo, sehingga mereka tidak akan membiarkan siapapun memetiknya dengan mudah. Api yang mereka miliki sangat kuat. Darah segar mulai menyebar di danau seiring berjalannya waktu. Binatang-binatang iblis itu juga secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Tapi binatang iblis itu tidak hanya duduk di sana dan terbunuh. Mereka juga mulai mempertaruhkan nyawa mereka saat mereka menyerang. Saat binatang iblis mulai mempertaruhkan nyawa mereka, mereka menjadi lebih sulit untuk dihadapi, belum lagi mereka adalah binatang iblis elit. Jadi mereka tidak hanya memiliki kekuatan, tetapi juga kecerdasan. Darah mulai memercik di danau, secara bertahap membuat seluruh danau menjadi merah. Binatang iblis itu sulit untuk dihadapi. Banyak murid sekte mengalami kesulitan dengan binatang iblis. Begitu Liu Yunyan membunuh seekor binatang iblis lain menerkamnya bahkan sebelum dia bisa mengatur napas. Hal ini mengejutkan Liu Yunyan, tetapi sudah terlambat baginya untuk bergerak. Dia akan terluka kecuali dia menggunakan rune spiritual, tetapi jelas tidak layak baginya untuk mengungkapkan kartu trufnya begitu awal. Tepat pada saat ini, sinar emas menyerbu saat Lin Yun melayangkan pukulan. Pukulannya langsung membuat kera iblis itu terbang menjauh. Saat dia mendarat di permukaan danau, dia menimbulkan percikan. Terima kasih, kata Liu Yunyan setelah beberapa saat ragu-ragu. Lin Yun tersenyum sebagai tanggapan. Tidak mudah bagi Liu Yunyan untuk melakukan itu. Lin Yun kemudian mengarahkan tangannya ke suatu arah, lihat ke sana. Liu Yunyan menoleh dan melihat Leng Yi sedang meniup serulingnya. Saat dia meniup serulingnya, dua kera iblis menyerbu ke arah Akademi Tianfu. Sialan. Liu Yunyan sangat marah ketika dia melihat adegan ini. Leng Yi meletakkan serulingnya dengan cibiran dingin. Dia kemudian kembali ke sisi Pan Yue. Pan Yue tersenyum, Liu Yunyan, aku akan pergi duluan. Kamu bisa terus bersenang-senang dengan binatang iblis. Bab 499 namaku. Sebelum Liu Yunyan bisa memikirkannya, dua kera iblis dan yang jatuh ke danau, menyerbu ke kelompok Akademi Tianfu. Ketiga kera iblis itu tampak seperti tiga gunung ketika mereka berlari. Aura menakutkan mereka langsung terhubung bersama, menyebabkan air danau melonjak ke udara. Air danau awan nila adalah campuran petir dan api, jadi sangat menakutkan. Ombak itu bagaikan gunung berapi yang megah yang meluap. Adegan ini membuat wajah Lin Yun dan Liu Yunyan berubah. Mereka tidak menyangka kera iblis itu akan begitu menakutkan. Tanpa ragu-ragu, mereka melancarkan serangan sekaligus. 4 segel gabungan. Lin Yun membentuk 4 segel dengan ekspresi serius saat dia melepaskan aura yang tidak kalah dengan tahap yin yang lebih rendah. Ketika energi asalnya digabungkan dengan kekuatannya yang menakutkan, Lin Yun seperti gunung berapi yang akan meletus. Bintang es. Liu Yunyan mulai bersinar seperti bintang saat dia menebang seperti pedang. Serangan gabungan Lin Yun dan Liu Yunyan menghancurkan gelombang deras. Namun, sebelum mereka bisa bersukacita, ketiga kera iblis itu telah tiba. Bunuh. Murid-murid Akademi Tianfu semuanya meluncurkan serangan mereka untuk mengikat ketiga kera iblis itu. Para murid sudah bertarung dengan binatang iblis, jadi mereka tidak berani membiarkan kera iblis datang. Dengan kekuatan Liu Yunyan dan Lin Yun, sudah lebih dari cukup bagi mereka untuk membunuh ketiga kera iblis itu. Tetapi mereka membutuhkan waktu untuk melakukannya dan mereka tidak dapat menahan diri karena mereka ditahan. Mereka berdua cukup kuat, tapi ketiga kera iblis itu lebih dari cukup untuk menahan mereka. Mereka masih kurang banyak untuk bersaing dengan kita, kata Pan Yue dengan dingin sambil berbalik. Leng Yi juga melirik dan tersenyum sinis, mari kita berurusan dengan mereka berdua nanti. Kita harus berurusan dengan Ye Changming sekarang. Ilmu pedang awan darahnya membuatku sakit kepala. Bahkan orang seperti Leng Yi pun takut dengan kekuatan Ye Changming. Pan Yue menggelengkan kepalanya, dia sendirian. Dia mungkin kuat, tapi bisakah dia melarikan diri bahkan jika dia merebut teratai emas api nila? Lebih memperhatikan Han Fei dari rumah Sanjue dan Ni Feng dari paviliun Chanjian.
Tepat pada saat ini, dengungan pedang terdengar saat pedang yang menakutkan menyapu ke sekitarnya. Itu adalah niat pedang kuasi Xiantian, yang membuat wajah Pan Yue dan Leng Yi berubah. Mereka mengarahkan pandangan mereka ke atas dan melihat seekor binatang iblis elit alam Istana Ungu terpotong menjadi dua saat seseorang mencengkeram inti binatang iblis itu. Kemudian, orang itu melesat ke tengah danau seperti sambaran petir. Ye Changming, Pan Yue dan Leng Yi sama-sama berseru. Mereka bisa melihat Ye Changming berbalik untuk melihat mereka dengan ejekan di wajahnya. Kejar dia. Wajah Pan Yue dan Leng Yi tenggelam karena mereka tahu bahwa mereka telah tertipu. Mereka menghabiskan banyak usaha untuk berurusan dengan Akademi Tianfu, tapi ini malah menguntungkan Ye Changming. Keduanya kemudian mengejar Ye Changming dengan kecepatan tinggi. Niat pedang kuasi Xiantian orang itu lebih menakutkan sekarang. Mata Nifeng terlihat berhati-hati saat dia berteriak, "Lindungi aku." Murid-murid Paviliun Canjian semuanya menyerang sekaligus. Aura mereka seperti gunung yang menabrak dua binatang iblis alam Istana Ungu yang elit. Ketika ada celah, Nifeng berubah menjadi kilat saat dia melesat. Matanya berkobar dengan semangat juang saat dia menyerbu ke arah teratai emas api nila. Di sisi lain, Han Fei juga melepaskan diri dari kelompok di bawah perlindungan murid-murid rumah Sanjue. Tepat pada saat ini, siapapun yang bisa membebaskan diri dari binatang iblis sekarang menyerang di tengah danau. Mereka hanya memiliki satu tujuan saat ini, teratai emas api nila. Sialan. Liu Yunyan sangat marah. Dia sangat marah karena mereka ditahan oleh tiga binatang iblis alam Istana Ungu karena paviliun sayap darah. Dia tidak bisa membebaskan diri dalam waktu dekat. Lin Yun, lindungi aku. Tidak ada cara lain sekarang. Kita akan terlambat jika kita dihalangi lebih banyak lagi, kata Liu Yunyan dengan ekspresi serius. Meskipun mungkin sulit bagi Lin Yun untuk berurusan dengan ketiga binatang iblis itu sendirian, dia tidak punya pilihan lain saat ini. Liu Yunyan, kamu lindungi aku sebagai gantinya. Lin Yun meletakkan tangannya di bahu Liu Yunyan dan menariknya ke belakang tepat ketika dia akan bergerak. Liu Yunyan pulih dari keterkejutannya dan bertanya, Lin Yun, apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak terbiasa bersembunyi di balik seorang wanita. Tunggu saja di sini. Aku akan mengambilkan teratai emas api nila yang kamu butuhkan, tapi ingatlah akhir tawar-menawarmu, kata Lin Yun dengan senyum cerah di wajahnya. Sebelum Liu Yunyan bisa bereaksi, Lin Yun berubah menjadi sinar emas saat dia melesat melewati tiga kera iblis. Orang ini, Liu Yunyan mengertakkan gigi. Binatang iblis mungkin menakutkan, tapi itu tidak lebih berbahaya daripada bertarung untuk teratai emas api nila. Ini juga alasan mengapa Liu Yunyan ingin Lin Yun tetap tinggal. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Yun akan menyerang dengan paksa. Melihat serangan kera iblis itu akan mendarat di Lin Yun, Liu Yunyan akhirnya dipaksa untuk menyerang, Frost Blossom. Bunga es bermekaran di langit dan pedang di tangan Liu Yunyan menyala. Tepat ketika Lin Yun akan menyerah, sinar pedang dingin meretas. Terima kasih. Lin Yun berbalik dan mengedipkan mata pada Liu Yunyan. Dia akhirnya berhasil membebaskan diri dari pengepungan kera iblis. Ketika dia mendarat di permukaan danau, segel gagak emas di belakangnya menyala dan kecepatannya meningkat. Dia telah mencapai tahap perwujudan dalam 7 langkah mendalam. Jadi tidak butuh waktu lama baginya untuk mengejar mereka yang berada di depan. Tiba-tiba, 8 angin dingin yang mengandung niat pedang yang mendominasi melesat ke arahnya. Naga yang membumbung tinggi. Lin Yun bahkan tidak menoleh ke belakang dan melepaskan 9 naga. Saat dia mengepalkan tinjunya, 9 naga berkumpul di tinjunya dan dia melayangkan pukulan. Pukulannya menyapu dan menghancurkan 8 angin dingin yang datang padanya. Enyahlah. 8 orang yang menyerang berasal dari kediaman 3 orang suci. Mereka berada di bawah perintah Han Fei untuk menghentikan siapapun yang mencoba memperjuangkan teratai emas api nila. Lalat. Senyuman di wajah Lin Yun menghilang dan digantikan oleh embun beku. Dia merentangkan kedua lengannya dan kemudian melesat ke depan seperti burung gagak emas. Dia tiba di angka 8 pada detik berikutnya dengan segel kuno mekar di dadanya. Detik berikutnya, dia diselimuti oleh api Dracula. Lin Yun dipenuhi dengan kekuatan dari energi pedang dan energi naga yang berkobar di dalam tubuhnya. Ketika dia tiba di depan 8 orang itu, dia melemparkan pukulannya seperti pedang. Merayu kematian. Kedelapan orang itu sangat marah melihat Lin Yun mendatangi mereka. Detik berikutnya, mereka semua melepaskan jurus pamungkas mereka, tapi serangan mereka runtuh saat mereka bersentuhan dengan tinju Lin Yun. Tenaga yang sangat besar yang datang dari pukulan itu membuat mereka terbang keluar sambil memuntahkan segumpal darah. Saat mereka jatuh ke danau, mereka tidak bisa lagi bertarung lagi.
Dia sekuat itu. Siapa dia dan dari mana asalnya? Kudengar dia bernama Bunga Bangkai. Bahkan murid hantu awan hitam menderita di tangannya. Pendapat semua orang tentang Lin Yun berubah ketika mereka melihat bagaimana dia mengalahkan murid-murid dari kediaman tiga serangkai. Hentikan dia. Bahkan Han Fei, Pan Yue, dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dengan keterkejutan di mata mereka. Bahkan mereka tidak bisa mengalahkan kedelapan orang itu dengan satu pukulan, tapi Lin Yun melakukannya dengan mudah. Bagaimana dia melakukan itu? Liu Yunyan juga terkejut saat melihat pemandangan ini. Tapi sebelum dia bisa bersukacita, lebih banyak orang mulai menyerbu ke arah Lin Yun. Mereka adalah murid-murid dari Paviliun Sayap Darah, Rumah Sanjue, dan Paviliun Canjian. Hal ini membuat wajah Liu Yunyan berubah karena tidak ada yang bisa melawan orang sebanyak itu, belum lagi dia pun akan terbunuh jika dikepung oleh mereka. Kalian benar-benar menganggapku hebat. Tapi apakah kalian pikir kalian bisa menghentikanku? Bunga Ziyuan mulai mekar di dalam dantian Lin Yun. Pada saat yang sama, dia menekan telapak tangannya ke danau. Tindakannya lambat dan lebih banyak orang menyerbu ke arahnya. Energi pedang mengalir seperti sungai di telapak tangannya dan ketika murid-murid di sekitarnya datang dalam radius 100 meter, telapak tangannya akhirnya mendarat di permukaan danau. Dia melepaskan jurus angin besar. Detik berikutnya, langit dan bumi mulai bergetar. Air danau dalam jarak 1000 meter tenggelam tanpa tanda-tanda dan para murid di sekitarnya jatuh bahkan sebelum mereka bisa bereaksi. Ketika mereka jatuh ke air danau, mereka terhempas kembali ke atas dengan metode yang bahkan lebih mendominasi. Teriakan terdengar di sekeliling sementara Lin Yun melayang ke langit dengan tangan terbentang. Sebelum Pan Yue dan yang lainnya yang berada di depan bisa bereaksi, sesosok tubuh melesat melintasi langit dan mendarat di depan mereka. Ketika sosok itu mendarat di permukaan air, sebuah tsunami dilepaskan ke sekelilingnya. Hal ini membuat wajah semua orang berubah saat mereka melepaskan serangan ke arah tsunami. Ketika tsunami mereda, mereka melihat sesosok tubuh berdiri di hadapan mereka. Hal ini membuat semua orang tidak percaya. Pemakaman bunga. Cemberut Ni Feng. Karena kamu tahu namaku, kenapa kamu masih di sini? Lin Yun berbalik dengan senyuman di wajahnya. Dia menatap semua orang dengan dingin seolah-olah dia sedang melihat mereka dari langit. Bab 500 Pedang bernyanyi tinggi. Kata-kata arogan Lin Yun membuat semua orang tercengang. Tapi tak lama kemudian, mereka mulai tersenyum dengan jijik. Han Fei dari rumah Sanjue berteriak, pemakaman bunga. Kamu pikir kamu siapa? Enyahlah. Dia pasti sudah menyerang jika serangan Lin Yun sebelumnya tidak begitu kuat. Menarik. Apa kau pikir kau tak terkalahkan karena kau membuat Leng Yi menderita kekalahan? Kau pikir kau ini siapa? Teriak Ni Feng dengan alis berkerut. Kau sedang merayu kematian. Ye Changming langsung menyerang. Saat dia mengayunkan pedangnya, dia menciptakan sinar merah yang disertai dengan angin kencang sambil menerjang ke arah Lin Yun. Seni pedang awan darah. Serangan ini membuat Pan Yue dan semua orang terkejut. Tidak ada keraguan bahwa Ye Changming lebih kuat dari mereka. Dengan seni pedang awan darah yang dikombinasikan dengan niat pedang kuasi Xiantiannya, kekuatan ledakannya tak terbayangkan. Terlepas dari apakah itu Pan Yue atau yang lain dari pasukan penguasa semu, mereka semua dipenuhi dengan rasa takut pada Ye Changming. Jika mereka harus melawan Ye Changming, maka mereka hanya bisa menggunakan keunggulan mereka dalam jumlah. Pedang Ye Changming membumbung tinggi di langit seperti sambaran petir merah saat niat pedangnya membuat udara di sekitarnya bergetar. Serang. Pan Yue dan Leng Yi juga melancarkan serangan mereka. Mereka tidak senang dengan Lin Yun sejak awal, jadi mereka secara alami tidak akan membiarkan kesempatan yang begitu baik berlalu begitu saja. Mari kita berurusan dengan orang ini dulu. Alam istana setengah langkah hanya semu berani begitu sombong. Dia pasti sedang merayu kematian. Saya memiliki pemikiran yang sama. Ni Feng dan Han Fei sama-sama mencibir. Mereka menghunus senjata mereka dan menyerang Lin Yun. Dengan itu, 5 orang terkuat di Danau Awan Nila semuanya meluncurkan serangan mereka ke arah Lin Yun pada saat yang bersamaan. Situasinya berbahaya dan pemandangan ini membuat wajah murid-murid Akademi Tianfu berubah. Kakak perempuan, apa yang harus kita lakukan? Bai Yi memiliki kekhawatiran di wajahnya. Kitab suci angin besar Lin Yun telah mengejutkan semua orang dan itu juga memungkinkan dia untuk mengejar Pan Yue dan yang lainnya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa mereka berlima akan menyerang Lin Yun bersama-sama. Orang harus tahu bahwa Lin Yun hanya berada di alam istana setengah langkah. Liu Yunyan tersenyum pahit karena dia tidak tahu apa yang ada di pikiran Lin Yun. Orang yang menonjol akan menjadi sasaran semua orang, bukankah dia tahu itu?
Tapi dia merasa bahwa Lin Yun pasti memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Dia menjawab, mari kita berurusan dengan binatang iblis ini terlebih dahulu. Baiklah, aku akan bermain dengan kalian nanti. Lin Yun sangat tenang saat ini. Seni pedang awan darah. Mari kita hentikan itu dulu. Melihat pedang merah yang dikombinasikan dengan pedang-pedang kuasi Xiantian yang akan turun, Lin Yun menggelengkan kepalanya dalam hati. Bagaimana perasaan orang-orang ini jika dia memanggil niat pedang Xiantiannya? Dengan kedua tangannya di belakangnya, Lin Yun tersenyum saat pedang pemakaman bunga melesat keluar dari kotak pedang. Ketika Lin Yun memegang pedang itu, kepercayaan diri yang kuat memenuhi hatinya dan darahnya mulai mendidih. Dia tidak akan menghindar. Ye Changming tersenyum jahat. Tidak ada seorang pun dalam kultivasi yang sama dengannya yang bisa memblokir jurus ini yang menggabungkan seni pedang awan darah dan niat pedang semu Xianiannya. Namun, Lin Yun sebenarnya tidak akan menghindari serangannya. Dia benar-benar tidak tahu apakah Lin Yun kurang ajar atau dia terlalu sombong. Dalam benaknya, karena Lin Yun sedang merayu kematian, dia bisa saja mati. Mengapa aku harus menghindari serangan yang lemah? Senyum Lin Yun. Saat dia mencabut pedangnya, pedang itu bersinar seperti bulan yang terang memantul di permukaan danau. Dia melepaskan bulan bercahaya dari pedang aqua selenik. Detik berikutnya, sinar pedang keperakan melesat keluar dari pedang Lin Yun. Di depan sinar pedang ini, segala sesuatu yang lain menjadi redup jika dibandingkan. Lin Yun benar-benar berbeda dengan pedangnya. Ketika kedua sinar pedang itu berbenturan bersama, sinar merah yang ditakuti semua orang benar-benar mulai hancur. Ini membuat wajah Ye Changming menjadi jelek saat tangannya bergetar hebat. Rasanya seolah-olah dia akan kehilangan kendali atas pedangnya. Semua orang dikejutkan oleh adegan ini. Kali ini, serangan Lin Yun jauh lebih kuat dari kitab suci angin besar yang dia gunakan sebelumnya. Mereka semua terkejut dengan bagaimana Lin Yun menghancurkan serangan Ye Changming dengan pedang. Di depan bulan yang cerah, niat pedang kuasi Xiantian Ye Changming bukanlah apa-apa. Semua orang bingung dengan Lin Yun karena mereka tidak tahu bagaimana dia melakukan ini. Tepat pada saat ini, aura dingin menyapu saat Pan Yue dan Leng Yi tiba. Wajah Lin Yun tenggelam saat melihat keduanya dan dia mendengus, bagus. Melihat mereka berdua, Lin Yun melepaskan serangan keduanya, embun beku miriat. Pedang ini bisa membekukan semua yang dilewatinya. Sebelum Pan Yue dan Leng Yi bisa mendekat, mereka memuntahkan seteguk darah dan terlempar. Lin Yun pertama-tama mengalahkan Ye Changming dengan pedang bercahaya, kemudian Pan Yue dan Leng Yi dengan embun beku miriat. Saat ini, Lin Yun tidak memiliki kekhawatiran untuk mengungkapkan semua kekuatannya. Terutama karena kekuatannya telah mengejutkan semua orang yang hadir. Kekuatannya telah membuat hati banyak orang bergetar. Pada saat ini, mereka akhirnya tahu mengapa dia berani mengucapkan kata-kata sombong seperti sebelumnya. Ayo kita tangkap dia, seru Ye Changming. Bunuh. Pan Yue dan Leng Yi sama-sama menyeka darah dari bibir mereka saat mereka menyerbu sekali lagi. Bahkan Han Fei dan Ni Feng yang berniat untuk berhenti juga menyerang dengan gigi terkatup. Mereka akhirnya berhasil sampai di sini dan mereka tidak ingin menyerah begitu saja pada teratai emas api nila. Melihat mereka berlima menyerbu ke arahnya, Lin Yun merasa sedikit tak berdaya di dalam hatinya. Apakah orang-orang ini benar-benar tidak takut mati? Tidak bisakah mereka mengatakan bahwa dia jauh lebih kuat dari mereka? Dia mempraktikkan sutra pedang Ziyuan kuno, menyempurnakan 3 asal yang ditinggalkan oleh pelindung plum, dan juga mengubah semua energi asalnya menjadi energi pedang. Lebih jauh lagi, fisik pertempuran Drakopan miliknya telah mencapai puncaknya. Dia telah melampaui mereka berlima dengan energi asal dan teknik pedangnya. Pedang aqua selenik dalam tahap manifestasi jauh lebih kuat daripada seni pedang awan darah, belum lagi dia bahkan memahami maksud pedang Xiantian. Karena mereka menginginkan pertarungan, maka dia akan memberikannya kepada mereka. Dia akan membiarkan pedangnya bernyanyi saat dia mengalahkan mereka. Menutup matanya, bunga Ziyuan di dantiannya mulai berputar saat energi pedang keperakannya meledak seperti gunung berapi. Tepat pada saat ini, dia mendorong sutra pedang Ziyuan sampai ke batasnya. Ketika dia membuka matanya, mereka berkedip-kedip seperti bintang di langit saat niat pedang Xiantiannya melesat. Pada saat yang sama, dengungan pedang yang indah dan halus mulai berdering dari tubuhnya. Saat dengungan pedang terdengar, itu menciptakan geyser air di danau yang meledak seperti kembang api. Niat pedang Xiantian. Itu adalah niat pedang Xiantian yang lengkap. Saat mereka merasakannya, wajah Ye Changming, Pan Yue, Leng Yi, Ni Feng, dan Han Fei semuanya berubah. Mereka langsung mengerti mengapa Lin Yun mampu menghancurkan serangan Ye Changming sebelumnya.
Tidak peduli seberapa kuat niat pedang Kuasi Xiantian itu, bagaimana mungkin itu bisa dibandingkan dengan niat pedang Xiantain. Akan aneh jika serangan Lin Yun tidak membuat Ye Changming kewalahan. Di saat yang sama, mereka tidak bisa menahan rasa takut yang muncul di hati mereka. Tepat pada saat ini, mereka tidak lagi memiliki semangat juang yang tersisa. Tapi bisakah mereka benar-benar melarikan diri? Tebasan petir. Lin Yun mengayunkan pedangnya. Pedangnya seperti seekor binatang buas yang menyerbu mereka berlima dan bahkan sebelum mereka sempat bereaksi, mereka sudah dilahap oleh sinar pedang Lin Yun. Mereka semua terlempar dengan tubuh penuh luka. Bahkan danau awan nila pun terbelah menjadi dua oleh pedang Lin Yun. Ketika air danau menutup jurang yang dibuat oleh pedang Lin Yun, 5 orang yang sudah terluka parah dikirim terbang lagi oleh tsunami. Di permukaan danau, semua orang memandang pemuda yang berdiri di sana dengan wajah pucat. Ketika semuanya sudah tenang, Lin Yun menyarungkan pedangnya dan dengan berani dia menyatakan, kalian tidak mempermalukan identitas kalian sebagai elit dari berbagai pasukan penguasa semu karena kalian bisa menerima seranganku dan tidak terbunuh. Siapa yang tidak pernah diremehkan dalam hidup mereka sebagai sampah? Aku juga bukan pengecualian. Tapi ingat, yang mengalahkan kalian berlima hari ini adalah aku, pemakaman bunga. Elit dari pasukan penguasa semu. Mereka berlima tersenyum pahit karena mereka sepenuhnya yakin dengan kekuatan Lin Yun. Kata-kata Lin Yun adalah penghinaan besar bagi mereka. Jika Lin Yun adalah sampah, lalu mereka ini apa? Tapi Lin Yun tidak peduli dengan senyum pahit mereka saat dia berlari menuju ke arah teratai emas api nila.